Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan kelompok Pangeran Mangkubuwana pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal sebagai Desa Kerten Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik masa lalu karena perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik permasalahan tersebut dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun hadiah tersebut ternyata memicu kecemburuan salah seorang pangeran, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur Batavia ini kemudian langsung mengeluarkan keputusan yang mengakibatkan tanah ini tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, akhirnya tersepakatilah antara VOC dengan Mangkubumi. Kemudian disampaikan bahwa Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal sebagai Palihan Nagari. Hal inilah yang menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari. Perjanjian Giyanti ini tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan berbagai deretan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi sampai sekarang masih melakukan pemberontakan terhadap VOC. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil menaklukkan salah satu kelompok VOC. Kemudian pada tahun 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mempunyai tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Misero Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford
Raffles dari kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa 1940-an membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara di daerah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.